Sampai pertanyaannya, kapan sih sepak bola kita bisa berubah, bisa menjadi lebih baik? Nah, kalau saya sambungkan dengan cerita saya tentang Chievo, jawabannya mungkin kalau keledai bisa terbang. Kalau keledai bisa terbang, mudah-mudahan sepak bola kita sudah baik. Saya memang sedang memberikan sarkasme supaya publik bola, pelaku-pelaku sepak bola punya inspirasi. Oke, kali ini balik lagi di Gocek Bung Toel dan saya mau mengulas tentang sepak bola Indonesia. Tetapi pintu masuknya saya nggak akan bicara soal sepak bola Indonesia. Saya mau bicara tentang Chievo Verona. Yang tahu sepak bola Italia pasti tahu yang namanya Chievo Verona. Ini klub asal kota Verona. Jadi ngomong-ngomong soal Chievo Verona, di kota Verona itu sebetulnya sudah ada klub yang lebih dulu melambung, lebih dulu populer, lebih dulu hebat. Namanya Hellas Verona. Tahun 84-85 mereka Scudetto Serie A. Pemain-pemainnya yang doyan bola, yang benar-benar doyan bola pasti tahu ada striker Denmark Preben Elkejaer. Jadi dulu dia salah satu striker di tim Dinamit Denmark. Temennya Michael Laudrup, temennya Peter Schmeichel. Lalu juga ada back Jerman Hans Peter Briegel, badannya tinggi besar, kakar, kuat main bolanya. Ciri khasnya kos kakinya selalu diturunin ke bawah. Karena pada periode itu Sindeker belum diwajibkan untuk dipakai. Jadi dia kos kakinya turun ke bawah, mirip Soren Rerby kalau main. Itulah Hans Peter Briegel. Kalau pemain Italia lokal yang hebatnya Giuseppe Galderisi. Itulah Hellas Verona. Jadi dia sudah lebih dulu populer di kota itu. Kota itu bangga dengan Hellas Verona. Nah, di pinggiran kota itu ada klub kecil namanya Chievo Verona. Chievo ini klub kecil pinggiran, penduduknya sedikit lah, hanya 4.500 penduduk. Dimiliki oleh seorang pengusaha roti atau bakery. Perusahaan namanya Paluani. Itu pengusaha roti bakery di Chievo dan memiliki klub Chievo Verona yang merangkak dari level terbawah sampai naik ke atas. Kan begitu ceritanya. Dari Serie D sampai Serie A, bahkan sempat mencicipi level kompetisi Eropa, baik itu UEFA Cup maupun Champions League. Dia pernah waktu zaman ada skandal Calciopoli, akhirnya dia dapat jatah kan naik ke atas. Itulah Chievo Verona. Tapi yang mau saya cerita bukan soal itunya. Jadi sebagai klub rivalitas sekota, Hellas Verona ini sering ngeledeki Chievo Verona. Jadi Chievo Verona itu diledek, dibully oleh supporternya, oleh tifosinya Hellas Verona. Jadi katanya kalau Chievo itu baru akan promosi ke Serie A kalau keledai bisa terbang. Jadi itulah mereka diledek abis-abisan oleh tifosinya Verona. Chievo baru akan promosi ke Serie A kalau keledai bisa terbang. Makanya julukannya Flying Donkey. Itu asal muasalnya. Nah, apa yang terjadi? Tahun 2000-2001 dengan pelatihnya Luigi Del Neri, mereka ada di peringkat 3 Serie B dan akhirnya promosi ke Serie A. Jadi sejak itulah Flying Donkey dijadikan julukan bagi Chievo Verona. Yang dulunya hinaan, yang dulunya ledekan, sekarang dengan bangga mereka jadikan itu julukan. Dulu diledek oleh supporter tifosi Hellas Verona, keledai bisa terbang, baru Chievo Verona bisa promosi. Tapi begitu promosi, ledekan itu dibalikin menjadi sebuah kebanggaan, menjadi sebuah sarkasme yang akhirnya mereka bisa buktikan. 2021 mereka promosi ke Serie A di bawah asuhan pelatih allenatore Luigi Del Neri. Flying Donkey, itu julukannya. Selain I Gialloblu, biru kuning. Selain bahasa Italianya Flying Donkey, I Mussi Volanti, Flying Donkey. Jadi itulah cerita tentang Chievo. Terus Bung Toel, apa yang mau diceritakan antara Flying Donkey dengan apa yang terjadi di sepak bola Indonesia? Jadi belakangan ada banyak mention, ada banyak komentar tentang apa yang terjadi di sepak bola kita. Memang cukup melelahkan melihat sepak bola kita, harus diakui bahwa bahkan untuk sejak kompetisi ini yang bergulir saja sejak awal kan ada banyak permasalahan. Mulai dari lisensi kepelatihan,
Itu juga regulasi, mulai dari regulasi pergantian pemain yang penerapannya menimbulkan kontroversial. Lalu ada Komdis yang gagap terhadap mengeksekusi kejadian-kejadian terkait regulasi. Ada peristiwa Kalteng, klub yang nunggak gaji ditunjuk jadi tuan rumah oleh PSSI dan PT LIB. Ada klub-klub yang masih nunggak gaji, masih bisa kompetisi. Lalu yang terakhir atau seminggu ini banyak berita, banyak isu, banyak kasus adalah tentang wasit. Jadi kayak muter-muter di situ-situ lagi aja sepak bola nasional. Isunya di situ lagi, di situ lagi. Kayak lingkaran setan, nggak berhenti-berhenti. Soal wasit kan soal kepemimpinan, soal keputusan, soal offset lah, soal pelanggaran keras yang tidak ditindak sesuai dengan aturan. Pelanggaran keras yang menjurus kasar yang tidak ditindak aturan. Dan yang terakhir tentu kehebohan tentang wasit adalah kartu kuning untuk Ivan Carlos ketika Persela lawan Persiraja. Ini wasit Armin Dwi Suryatin dari Sumsel ya, yang memimpin pertandingan, yang memberikan kartu kuning yang sulit dimengerti kepada Ivan Carlos. Lalu juga yang terjadi masih hangat, Iwan Sukoco Persita lawan Borneo, yaitu kartu kuning kedua yang artinya kartu merah bagi Irsad Maulana yang dianggap diving, padahal jelas-jelas itu pelanggaran yang menurut saya bahkan pelanggaran yang sangat fatal di area penalti. Jadi situasi-situasi ini begitu melingkupi atmosfer sepak bola kita, hal-hal yang sangat negatif menurut saya. Saya terus terang aja sedang tidak ingin mengomentari satu persatu, karena kalau satu persatu dikomentari sangat melelahkan. Pasti ada skeptisisme juga di publik sepak bola. Bahkan dari sekian banyak komentar yang masuk kan, begitu banyak komentar-komentar negatif gitulah. Bahkan pertanyaannya kan hanya satu, kapan sih sepak bola kita bisa berubah, bisa menjadi lebih baik gitu loh, dari isu-isu seperti itu. Karena banyak ketidakmengertian di publik sepak bola. Katakanlah pernyataan pelatih dari Persita, Coach Widodo Ceputro, yang menyatakan keheranannya kenapa PSSI dan PT LIB masih saja pakai Iwan Sukoco yang jelas-jelas sudah sejak sepengetahuan pengalaman Widodo Ceputro terlibat di sepak bola, pelatih ini seringkali menimbulkan kontroversi, tapi tetap saja dipakai. Dan menurut saya pernyataan itu mewakili pernyataan publik sepak bola Indonesia. Mewakili keheranan, tanda tanya, kebingungan publik sepak bola Indonesia terhadap carut marut apa yang terjadi seperti itu. Isu wasit seolah-olah nggak ada jalan keluarnya, seolah-olah nggak ada solusinya, seakan-akan dari situ ke situ lagi. Jadi saya nggak mau komentari satu persatu karena sungguh melelahkan. Toh dikomentari satu persatu pun belum tentu didengar lalu ada solusinya. Karena per hari ini aja kan kita tidak mendengar respon komisi disiplin maupun juga komite wasit. Kan nggak ada. Sejak kartu kuning dari Ivan Carlos lah yang jelas-jelas menimbulkan kehebohan viral di media sosial. Sampai yang terakhir Iwan Sukoco kartu merah untuk Irsad Maulana. Jadi ini yang membingungkan publik sepak bola. Nggak tahu mana diving, mana yang pelanggaran. Kan aneh. Dan nggak mungkin lah wasit sepengalaman Iwan Sukoco nggak ngerti itu. Jadi inilah yang menimbulkan tanda tanya. Dan ini yang menimbulkan kelelahan di publik sepak bola. Kelelahan pikiran gitu loh. Sampai pertanyaannya kapan sih sepak bola kita bisa berubah, bisa menjadi lebih baik. Nah kalau saya sambungkan dengan cerita saya tentang Chievo, jawabannya mungkin kalau keledai bisa terbang. Kalau keledai bisa terbang, mudah-mudahan sepak bola kita sudah baik. Saya memang sedang memberikan sarkasme supaya publik bola, pelaku-pelaku sepak bola punya inspirasi. Chievo Verona diledek oleh supporter tifosi Verona, Hellas Verona, bahwa kau baru bisa promosi ke Serie A jika keledai bisa terbang. Mereka lawan. Hinaan, ledekan, sarkasme itu mereka lawan sampai mereka akhirnya bisa di Serie A, bisa mencicipi Liga Champion tanpa harus menunggu keledai terbang. Nah sekarang pertanyaannya, dari kelelahan publik yang sudah suka banyak masuk komentar juga kepada Gocek Bung Toel, kepada saya, kapan sepak bola Indonesia akan bisa lebih baik, akan maju? Apakah sampai kiamat kita akan begini-begini aja?
Itu loh pernyataan-pernyataan jujur dari publik sepak bola. Maka saya memberikan sarkasme di ujung konten ini bahwa sepak bola kita akan membaik kalau keledai bisa terbang. Kalau keledai sudah bisa terbang, baru sepak bola Indonesia bisa membaik. Bayangin tuh. Itulah yang saya maksud tadi. Saya mau cerita tentang sepak bola Indonesia. Saya nggak mau bahas kasus per kasus yang itu-itu saja, yang sangat membosankan. Mulai dari regulasi tidak bisa dieksekusi dengan baik, lisensi kepelatihan yang berantakan, bagus di regulasi, berantakan di penerapan, Komdis yang gagap mengeksekusi aturan. Komdis itu dasar hukumnya kode disiplin. Pasal 3 kode disiplin menyangkut adalah para pihak yang bisa dikenai kode disiplin siapa aja termasuk perangkat pertandingan. Jadi Komdis bisa menghukum perangkat pertandingan. Sementara saat ini Komdis diam-diam saja, kita juga nggak ngelihat tindak lanjut dari komite wasit terhadap para wasit yang kasat mata begitu kasar kesalahan-kesalahan di lapangannya. Mulai dari law of the game offset lah, mulai dari law of the game apalah pelanggaran, sampai kejadian-kejadian seperti yang terjadi dalam 1 minggu belakangan tentang kartu kuning ajaib untuk Irfan Carlos dan juga kartu merah untuk Irsyad Maulana. Ini sangat miris. Makanya di depan saya cerita tentang Chievo, The Flying Donkey, dan inilah pesan yang saya maksud. Jadi menjawab pertanyaan publik, kapan sepak bola Indonesia maju? Maka jawaban saya sederhana. Ini pertanyaan yang sulit untuk dijawab, maka jawaban saya tadi itu, cerita tentang Chievo. Artinya, jawabannya adalah kalau keledai bisa terbang. Sekali lagi, jadi solusi bukan polusi sepak bola dan tetap di Gojek Bung Toel.